Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan atau menampilkan tugas kelompok kami, yaitu tentang terkait quantum computing. Dan izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Al-Fatir Muhammad Safur. Saya Furi Siti Muflihah. Saya Siti Zahriatus Sania. Saya Siti Aliatul Mariani. Saya Muhammad Rai Putra. Oke, next di sini kita akan menjelaskan mengenai pengertian quantum computing. Oke, coba bayangkan kamu punya komputer biasa kan? Nah, quantum computing itu kayak versi canggihnya banget. Jadi, komputer biasa pakai bit yang cuma bisa jadi 0 atau 1. Nah, quantum computer pakai qubit yang bisa jadi 0 atau 1 atau keduanya sekaligus. Yang anehnya ini gara-gara prinsip kuantum. Jadi, misalnya bayangin lagi komputer biasa itu kayak ninja satu-satunya nyebrang jalan. Quantum komputer kayak ninja yang bisa teleportasi dan nyebrang jalan di banyak tempat sekaligus. Ini karena qubit bisa ada di beberapa keadaan sekaligus, nggak kayak bit biasa yang harus pilih satu. Terus, ada lagi hal aneh yang namanya entanglement. Kalau dua qubit entangled, satu ngaruh sama yang lainnya meskipun mereka jauh banget. Misalnya, kayak kalau satu senyum, yang satunya juga ikutan senyum, walaupun jauh di sana. Nah, jadi intinya, quantum computing itu kayak ngerjain hitungan super cepat dan nangkep hubungan aneh antara benda-benda kecil di dunia kuantum meskipun masih banyak kerjaan yang harus diatasi. Konsep ini bisa banget ngebawa revolusi besar dalam cara kita ngitung satu. Keren kan? Oke, next kita akan menjelaskan mengenai sejarah quantum computing. Nah, jadi latar belakang quantum computing ini ada dua figur keren yang bikin jalan buat konsep ini. Yang pertama ada di sisi kiri itu Richard Feynman, fisikawan asal Amerika yang serius ngepoin soal fisika kuantum. Dia ya kayak kepikiran, kenapa nggak kita pakai prinsip kuantum ini buat ngitung lebih efisien di komputer ya? Jadi ide quantum computing ini sebenarnya nongol dari pikiran Feynman yang penasaran sama kemampuan partikel super kecil. Terus yang kedua yang di sebelah kanan ini David Deutsch, ahli komputer dari Inggris. Dia juga yang punya andil gede. Dia pikir biar kita bikin komputer yang nggak cuma 0 dan 1, tapi bisa partikel kuantum yang bisa jadi 0, 1, atau keduanya sekaligus. Jadi Deutsch ini nyambungin ide Feynman ke dunia komputer. Jadi intinya latar belakang quantum computing ini benar-benar hasil kolaborasi keren antar fisikawan dan ahli komputer. Oke, Oke, next kita akan menjelaskan mengenai manfaat dari quantum computing. Teknologi quantum computing itu benar-benar bikin gebrakan besar nih. Pertama, soal kecepatan ngitungnya. Ini gak main-main. Komputer biasa pakai bit 0 dan 1, tapi quantum computing pakai qubit yang bisa jadi 0, 1, atau keduanya sekaligus. Jadi bisa ngitung super cepat banget. Manfaatnya buat dunia ilmu pengetahuan juga luar biasa. Quantum computing bisa ngebantu kita pecahin problem-problem super rumit kayak simulasi reaksi kimia buat obat atau analisis data yang gila kompleksnya. Jadi penelitian ilmiah bisa jadi lebih canggih dan efisien. Yang paling wow, quantum computing punya potensi buat pecahin kode enskripsi yang biasanya sulit buat komputer biasa. Artinya kita bisa punya sistem keamanan data yang lebih aman dan kuat. Jadi jangan heran kalau ini jadi revolusi besar dalam dunia teknologi. Oke, berikut mengenai kerugian quantum computing. Slide selanjutnya.
itu berikut kerugian quantum computing. Salah satunya ada sensitivitas qubit. Qubit unit dasar dalam quantum computing sangat sensitif terhadap gangguan lingkungan seperti panas dan radiasi. Ini membuatnya sulit untuk mempertahankan stabilitas operasional. Kedua ada suhu ekstrim. Quantum komputer memerlukan suhu ekstrim mendekati nol absolut untuk menjaga qubit tetap dalam keadaan superposisi. Perangkat pendinginan yang diperlukan untuk mencapai suhu ini sangat mahal dan rumit. Lalu ada kesulitan pengembangan software. Pengembangan software untuk quantum computing masih dalam tahap awal. Programmer perlu mengubah paradigma pemrograman mereka untuk memanfaatkan keunggulan quantum computing. Lalu ada biaya produksi tinggi. Produksi quantum komputer membutuhkan teknologi dan materi yang mahal. Ini membuat biayanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan komputer klasik. Maaf, Fatir, belum on mic. Oke, baik. Yang kelima, ukuran fisik. Quantum computing saat ini masih membutuhkan ruang fisik yang besar. Ukurannya yang besar membuatnya sulit diintegrasikan dalam skala besar atau di lingkungan yang terbatas. Selanjutnya, ketidakstabilan operasional. Qubit cenderung kehilangan informasi karena ketidakstabilannya. Ini mengarah pada kesulitan untuk mempertahankan kualitas kuantum dari operasi komputer. Yang selanjutnya itu kesulitan integrasi. Integrasi quantum computing dengan sistem komputer klasik saat ini sangat sulit. Diperlukan infrastruktur yang mendukung untuk memaksimalkan potensinya. Yang selanjutnya kurangnya standarisasi. Dunia quantum computing masih kurang standar. Kurangnya standarisasi membuat sulit untuk mentransfer algoritma atau program antar platform. Semua ini adalah tantangan yang perlu diatasi untuk mewujudkan potensi penuh quantum computing. Oke, baik. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila